Apa kabar semuanya? Senang sekali kita bisa bertemu kembali. Nah, kali ini saya akan menyampaikan sebuah cerita yang sangat menarik dan sangat inspiratif tentang persepsi, tentang cara pandang. Nah, teman-teman sekalian, tahukah kita bahwa cara pandang kita punya pengaruh yang luar biasa terhadap keadaan hidup kita saat ini? Banyak orang yang hidupnya menderita, merasa dirinya, aduh saya kok menderita hidup saya ya, aduh hidup saya kok susah terus ya, aduh saya kok merasa banyak sekali kesialan, aduh tahun kemarin tuh tahun yang benar-benar gak bagus banget, rasanya sial banget gitu hidup. Kenapa demikian? Itu karena persepsi. Ada juga orang yang merasa, aduh hidup ini bahagia ya, kok hidup ini semuanya serba mudah ya kan, tidak ada banyak sih masalah, tapi selalu ada jalan keluar. Hidupnya itu selalu tenang, selalu bahagia. Apakah karena duitnya banyak? Enggak juga. Apakah karena selalu mendapatkan keberuntungan? Enggak juga. Tapi semua selalu berawal dari yang namanya persepsi. Jadi persepsi ini perhatikan sekali teman-teman. Perhatikan luar biasa. Jangan sampai kita nih yang menonton video ini adalah orang-orang yang sudah terlalu lama tenggelam dalam kesedihan. Ternyata semuanya hanya karena masalah persepsi. Kita selalu terlalu lama tenggelam dalam kesulitan hidup. Setelah kita cek lebih dalam, itu ternyata bukan masalah kesulitan-kesulitan yang kita anggap selama ini, tapi ternyata lebih kepada persoalan salah dalam mempersepsikan keadaan yang kita alami. Bagaimana penjelasannya? Kita ikuti setelah yang satu ini. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang saya janjikan tadi, saya akan membacakan sebuah kisah yang akan membuat kita melihat betapa satu peristiwa yang sama itu apabila dilihat oleh 2 orang atau 3 orang lah, banyak orang, itu peristiwa itu dipandang dengan persepsi yang berbeda. Akibat persepsi dan perspektif cara pandang yang berbeda itu membuat hasilnya, akibatnya orang-orang yang memandang ini pun juga bereaksi dengan cara yang berbeda. Ada yang bereaksi dengan positif, ada juga yang bereaksi dengan negatif. Kita dengarkan ceritanya ya. Seorang penulis buku terkenal duduk di ruang kerjanya. Dia mengambil penanya dan dia mulai menulis. Tahun lalu, saya harus dioperasi untuk mengeluarkan batu empedu. Saya harus terbaring cukup lama di ranjang. Di tahun yang sama, saya berusia 60 tahun dan memasuki usia pensiun. Keluar dari pekerjaan di perusahaan yang begitu saya senangi. Saya harus tinggalkan pekerjaan yang sudah saya tekuni selama 35 tahun. Di tahun itu juga tulisnya, saya ditinggalkan oleh ayah saya yang sangat saya cintai. Kemudian, masih di tahun yang sama, anak saya gagal di ujian akhir kedokteran karena kecelakaan mobil. Biaya bengkel akibat kerusakan mobil itu adalah puncak kesialan saya di tahun lalu. Di bagian akhir, dia menulis, sungguh tahun yang sangat buruk. Sungguh tahun yang sangat buruk. Jadi saya ulanginya biar kita ingat. Jadi dia mengatakan bahwa tahun lalu itu dia harus mengalami operasi empedu sehingga harus terbaring di rumah sakit dengan waktu yang cukup lama. Kemudian pensiun dari pekerjaan yang sangat dia cintai selama 35 tahun. Kemudian ayahnya meninggal, kemudian anaknya enggak lulus, batal jadi dokter hanya karena kecelakaan, dan duit keluar banyak karena harus membiayai perbaikan mobil yang dipakai oleh anaknya. Dia merasa itu terlalu banyak gitu, bertubi-tubi
derita dan kesialan yang dia hadapi. Maka di ujung kalimatnya dia menulis, sungguh tahun yang sangat buruk. Nah, lanjutannya begini. Istri sang penulis, istrinya ya, masuk ke dalam ruangan dan mendapati suaminya yang sedang sedih dan termenung. Termenung aja suaminya tuh, sedih gitu ya wajahnya. Dari belakang, sang istri melihat tulisan sang suami. Istrinya lihat, istrinya baca tulisan. Kemudian dia mundur ke belakang dan keluar dari ruangan. Nah, 15 menit kemudian, dia masuk lagi. Maksudnya istrinya masuk lagi ke ruangan dan meletakkan sebuah kertas yang berisi tulisan. Diletakkan di samping kertas yang ditulis oleh suaminya. Tulisan istrinya begini. Tahun lalu, akhirnya suami saya berhasil menyingkirkan kantong empedunya yang selama bertahun-tahun membuat perutnya sakit. Ya, lihat kata-katanya. Tahun lalu, akhirnya suami saya berhasil menyingkirkan kantong empedunya yang selama bertahun-tahun membuat perutnya sakit. Di tahun itu juga, saya sangat bersyukur karena suami bisa pensiun dengan kondisi yang sehat dan bahagia. Saya bersyukur kepada Tuhan. Dia sudah diberikan kesempatan untuk berkarya dan berpenghasilan selama 35 tahun loh untuk menghidupi keluarga kami. Sekarang suami saya bisa menggunakan waktunya lebih banyak untuk menulis yang memang merupakan hobinya sejak dulu. Pada tahun yang sama, mertua saya yang berusia 95 tahun tanpa sakit apa-apa telah kembali kepada Tuhan dengan damai dan bahagia. Dan masih di tahun yang sama pula, Tuhan telah melindungi anak saya dari kecelakaan yang hebat. Mobil kami memang rusak berat akibat kecelakaan tersebut, tapi anak saya selamat tanpa cacat sedikit pun. Anak saya selamat tanpa cacat sedikit pun. Pada kalimat terakhir, istrinya menulis, tahun lalu adalah tahun yang penuh berkah yang luar biasa dari Tuhan. Dan kami lalui dengan penuh rasa takjub dan rasa syukur. Apa yang terjadi sebenarnya? Kita bisa lihat perbandingan antara apa yang dituliskan oleh sang suami dan apa yang dituliskan oleh sang istri. Mereka berdua ini, mereka mengalami hal yang sama. Mereka mengalami peristiwa itu, tahu benar peristiwa itu terjadi karena memang suami istri. Tapi hasil cara pandang terhadap keadaan itu berbeda. Akibatnya si suami sibuk sedih dan merenungi nasibnya. Kok begini ya? Sial banget ya. Sementara sang istri dengan penuh keceriaan dan kebahagiaan selalu merasa bahwa ini tahun yang sangat penuh dengan kebahagiaan yang perlu disyukuri, yang membuat dirinya selalu berbinar-binar dengan kebahagiaan dan rasa syukur. Berbeda. Kita lihat sangat berbeda. Perbedaannya sangat besar ya, besar sekali perbedaannya. Nah, sang penulis melihat membaca tulisan istrinya, dia tersenyum haru dan mengalir air mata hangat di pipinya. Ia berterima kasih atas sudut pandang berbeda untuk setiap peristiwa yang telah dilaluinya tahun lalu. Perspektif yang berbeda telah membuatnya bahagia. Setelah dia mencoba melihat dari sudut pandang istrinya, dia yang tadinya sedih, kecewa, berbalik, mendadak bahagia, senang, dan selalu harus bersyukur gitu dengan keadaan yang dialaminya tahun lalu. Di sini dikatakan juga, dalam hidup ini kita perlu mengerti bahwa bukan kebahagiaan yang membuat kita bersyukur, tapi rasa syukurlah yang membuat kita bahagia. Orang-orang yang selalu bersyukur dalam hidupnya, dia akan selalu bahagia meskipun dijejali dengan berbagai macam ujian-ujian yang menurut orang lain itu harusnya dia membuat dia sedih dan kecewa, tapi dia nggak kecewa, nggak sedih. Kenapa? Dia
bersyukur. Orang-orang yang bersyukur melihat segala peristiwa yang buruk sekalipun, yang tidak baik sekalipun, adalah sesuatu yang berharga buat dirinya. Oh, luar biasa kalau ada orang-orang yang seperti ini, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang demikian. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu lagi.